Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, atau malam dimanapun kalian berada. Hari ini, di hari yang cerah ini di Sekolah Seman 22 Kabupaten Tangerang, saya dan Adrian akan mengerjakan tugas PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, yaitu disuruh membuat vlog keliling dengan teman-teman kelas, yaitu mempertanyakan soal buku paket bab 1 sampai bab 6. Disimak aja. Nah, saya. Oke ya, kita mau kemana dulu ya? Kelompok 1 kayaknya seru sih. Kelompok 1 tadi di mana ya? Ujung kalau nggak salah sih. Ayo. Pause dulu deh biar memang. Ikutin ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok 1 ya? Iya. Boleh perkenalan dulu kan? Biar kenal penonton-penonton kita. Kenal dari aku ya, nama aku Anak Rida. Nama aku Yasmin. Nama aku Salma. Nama aku Mutiara. Nah, kira-kira materi kalian tuh apa sih di pas ini? Oh, materi kita itu sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ya. Oke. Jadi mungkin langsung aja kali ya kita nanya-nanya ya ke mereka. Boleh. Nih, aku tuh pengen nanya deh. Gimana sih caranya sabar dalam menghadapi teman-teman yang rese, terus suka ngatain nama orang tua juga? Gimana tuh kira-kira? Kalau bisa ya, kalau untuk seperti itu kita tuh memperbanyak diri untuk berserah kepada Allah ya. Terus kalau diledekin tuh kalau bisa kayak ngucapin astagfirullah gitu. Jangan ngatain balik. Iya. Terus menegur. Ya kalau udah ketahuan banget nih, boleh ditegur orangnya ya. Lebih baik jangan kayak gitu ya. Negurnya juga baik-baik. Iya. Untuk pertanyaan dari saya nih, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suka memberi ujian kepada umat-umatnya? Kalau itu karena Allah itu sayang sama kita. Jadi Allah itu nggak mau kita tadi ujian kan. Ya. Kalau ujian tuh kan nggak cuman yang buruk-buruk aja. Jadi ada juga ujian kenikmatan dunia, ujian kesenangan gitu kan. Jadi Allah tuh pengen kita tuh selalu ingat sama Dia gitu. Ya. Untuk memperkuat iman. Untuk menguji keimanan kita lah. Ngomong nih, mau dibacain nggak ya dalil-dalil seputar apa itu sabar dan segala macam itu? Boleh. Kan pemula nih. Ya. Oke, pemula. Ini yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 155. Itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarati wa basyiris sabirin. Artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Terus ada satu lagi, yaitu surat Al-Baqarah juga, ayat 156. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya itu, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Itu dia dalilnya. Itu aja kali ya? Iya. Itu aja ya dari Kita udah cukup banget nih gitu ya teman-teman dari mereka gitu ya. bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih ya. Makasih ya teman-teman kelompok 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita ke kelompok selanjutnya teman-teman. Nah di sini kayaknya udah dekat-dekat kelompok 3 nih. Kecium kelompok. Ini dia nih kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di
tiga. Ya, ada yang bisa dibantu? Oh, boleh perkenalan nggak buat penonton-penonton di rumah? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Loris. Halo semua, perkenalkan nama saya Yona Darda. Oke, kita kembalikan lagi ke yang punya acaranya. Sebelumnya kalian tuh materi kalian tuh apa sih? Kita tentang ketiga, yaitu tentang munafik dan juga prasasti. Munafik dan prasasti ya. Aku mau nanya dong, kalau misalnya kita nih dihadapkan dengan orang munafik gitu, gimana sih cara kita menyikapi orang-orang seperti itu gitu? Apakah kita harus menjauhinya atau kita harus menasihatinya agar mereka kedepannya enggak munafik lagi gitu? Aku boleh jawab ya? Oke, baik, kalau untuk tentang hal itu, kalau menurut pendapat pribadi ya, kalau menurut saya orang-orang kayak gitu lebih baik kita nasehatin dulu secara baik-baik. Kalau memang ya dengan bijak, kalau memang nasihat kita ini, aduh orangnya nih batu banget ya, tetap aja munafik. Udah mau nggak mau kita harus menjauhin dia pelan-pelan gitu, nggak langsung dengan cara kasar gitu menjauhinnya. Gitu. Berarti kita itu harus tetap sabar ya menghadapinya. Ya, kita harus sabar dulu. Kalau memang kesabaran kita udah bener-bener levelnya kayak aduh aku udah gak sabar banget nih, udah gak bisa ini orang itu, ya udah gak apa-apa kalau memang ya dijauhin, lebih baik dan gak terpengaruh juga. Kalau untuk keras hati itu apa ya? Keras hati, jadi kayak keras hati itu sifat seseorang yang hatinya tuh keras, jadi dia tuh nggak bisa dikritik, nggak bisa kayak dikasih tahu, dia tuh tetap dengan pengen menang sama pendirian dia sendiri gitu loh. Jadi dia tuh susah banget dibilangin, bener-bener yang literally batu gitu, nggak mau dibilangin. Oh iya. Tapi kalau dari sudut pandang kalian nih, menurut kalian tuh pada saat itu sikap yang negatif gak sih? Soalnya kan ada di beberapa kasus di mana ada orang yang tetap keras hati kepada pendiriannya gitu, kayak misalnya ada orang yang ada orang yang ngajak dia ke keburukan tapi dia tetap keras kepala untuk mendirikan iman mereka tuh. Itu tuh masuknya ke, berarti keras hati itu maksudnya tindakan yang negatif atau positif? Beda konteks ya, sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Dia tuh keras hatinya dalam hal apa dulu. Kalau dalam keras hati pendirian iman dia nggak mau yang diajak ke hal yang negatif kayak gitu, ya itu bagus karena kan mempertahankan iman kita, jadi nggak mau bawa buat ikutin hal negatif tersebut. Tapi kalau misalnya seseorang itu keras hatinya karena dia susah dibilangin walaupun dia salah, nah itu baru yang negatif keras hatinya. Nanti tergantung, balik lagi ke situasinya ya. Iya, kayak gitu. Kalau mau tahu nih, kalian kan pasti kan dari materi juga kan, dari Al-Quran. Boleh dibacain nggak dari seputar tentang munafik atau keras hati itu? Bentar ya. Nah, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang benar. Iya. Jadi Allah tuh nggak suka ya kalau bisa kita tuh jadi orang munafik atau keras hati gitu. Bagus. Infonya sangat oke ya, Sangat culture. benar. Informasi yang sangat culture. Udah dipahami kan? Mudah dipahami. Mudah. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Gimana teman-teman materi-materi yang tadi kita udah lewatin? Seru kan? Benar. Seru dong, pasti dong. Kita itu karena mempelajari ilmu agama itu adalah hal yang wajib kita lakukan sebagai umat beragama ya. Nah, karena kita masih ada 4 bab lagi, jadi ayo ikutin aja. Kita nih, teman-teman. Kita itu menemukan Kedengeran suara orang lagi ngobrol gitu. Orang lagi ngobrol. Gitu ya. Oh, Ternyata ada kelompok di sini ternyata. Assalamualaikum. Cantik ya? Iya. Enak nih. Makan dulu makan. Minum kopi ya? Duduk. Boleh.
Makasih ya. Ini dari Bapak siapa dan dari di mana? Dari mana nih Pak? Untuk saya. Saya Afif Ahmad Riza. Oh, salam kenal Pak. Saya Fatih. Saya Mela Pak. Saya Widya. Kenal ya sama aku jadi. Oh ya, salam Mela. Sebenarnya boleh nama kalian dari kelompok mana? Boleh. Dari kelompok mana? Ngebahas apa tuh kira-kira? Kita ngebahas cinta tanah air dan modernisasi beragama. Sebelumnya nih kalian tuh siapa sih? Kita. Kalian ini siapa gitu? Boleh kenalan gitu. Oh, boleh. Perkenalkan Pak, nama saya Fatih Azahra dan ini teman-teman saya. Saya Mela Aisyah. Saya Widya Fitri. Kalau boleh tahu, kalian materinya apa ya? Ya, kita materinya tentang Kita materinya tuh tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Nasionalis banget berarti ya? Iya. Jadi kita belajar agama bonus belajar pelajaran PPKN sedikit ya? Iya, betul banget. Keren ya pelajaran yang ada itu bisa kenal semua pelajaran gitu. Kalian sesuka itu ya sama pelajaran? Bener banget. Oh ya Keren ngomongin, banget. ngomongin tanah air nih. Kita nih, aku mau nanya deh. Kita nih sebagai muslim, apa sih yang bisa kita lakuin gitu untuk bisa cinta sama tanah air kita gitu? Oke. Silakan dijawab, Bu Widya. Apa tadi Pak pertanyaannya? Kita ini kan gimana sih cara kita seorang muslim untuk bisa cinta tanah air gitu? Oke, jadi caranya ya. Jadi caranya tuh menumbuhkan sikap nasionalisme, menjaga nama baik bangsa dan negara, mempertahankan persatuan dan kesatuan, menumbuhkan komitmen untuk berprestasi demi nama baik bangsa. Jadi gitu. Berarti caranya itu kita harus bisa membanggakan Indonesia kita. Iya, membanggakan bangsa sendiri gitu. Nah, nasionalis ya. Iya. Ada dalilnya gitu nggak ya? Ada dong, ada dong. ini udah tercantum dalam surat Al-Qasas ya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalazi hamadu alaikal Qur'an alaman minka ilal ma'ad. Qul rabbi a'lamu man ja'a bihuda wa man huwa fi dhalalim mubin. Artinya kan Yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ada pertanyaan tadi. Kita kan lagi benar-benar marak-maraknya demo di Indonesia gini ya. Nah, gimana sih cara itu kan suatu tindakan yang bisa memecah belah bangsa ya, kayak provokatornya gitu. Nah, gimana sih cara kita menyikapi biar kita tuh nggak terjerumus sama hal itu? Gitu? Caranya gimana ya? Bentar ya. Jadi gimana nih? Jadi caranya tuh ya, aku ngajak dari pertanyaan Pak awalnya ya. Jadi caranya tuh kita harus mengamalkan ajaran agama Islam secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku menyimpang, kayak biar nggak terjerumus gitu. Nah, yang tidak diajarkan di dalam agama kita nih. Contohnya bisa menghakimi seorang yang menanyakan terlebih dahulu apa kesalahannya, merampas yang bukan miliknya. Kayak gitu, bapak-bapak sekalian. Jadi kita tuh harus berpegang teguh ya sama Iya, Islam. kita harus ingat Allah. Karena Allah itu yang paling utama. Bener banget. Bukan begitu Pak Awe? Benar. Jadi harus sholat, terus ngaji, biar ingat Allah terus. Takbir. Allahu Akbar. Bagus ya gimana ya? Bagus ya. Apalagi sekarang lagi marak-marak banget demo ya kan ya. Demo, gampang provokasi. Iya. Jadi kita itu harus banyak-banyak istighfar. Iya, betul banyak banget. sholat untuk ingat-ingat
aduh yang kita lakuin ini dosa nggak ya? Iya, betul banget. Apalagi sekarang anak zaman sekarang tuh suka nggak sholat. Iya. Kayak sekarang tuh anak zaman sekarang lebih utamain pacarnya daripada Allah. Allah ngambek didiamin, pacar ngambek dibujuk. Astagfirullah, keren. Kalian jangan sampai kayak gitu ya. Apakah udah beristri? Astagfirullah, kita masih single. Semoga cepet-cepet cari ya Pak. Amin. Mungkin itu aja kali ya. Oke, boleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Gimana teman-teman? Itu tadi sangat berbobot ya dengan Kak Widi, Kak Bella, dan Kak Fatia. Apalagi tentang reminder mereka gitu, jangan sampai pacaran ataupun sering-sering sholat, biar kita tuh nggak terjerumus nih sama demo-demo yang terjadi sekarang gitu kan. Kadang demo-demo ini kan anarkis banget ya, ada beberapa demo yang anarkis kayak membakar halte gitu kan, bener-bener nggak bisa kita teladanin gitu. Kak, kakak sadar nggak? Kita itu tadi di kelompok Kak Fatia itu kita dapat satu pelajaran lain selain PMP. Apa itu? Kita dapat pelajaran sosiologi tentang perpecahan kelompok sosial. Masya Allah. Keren banget pelajaran itu. Jadi udah dapat apa aja? Dapat pelajaran sejarah, dapat pelajaran sosiologi. PKN juga. Sama PPKN, Masya Allah. Hebat ya pelajaran PPP itu ya. Mungkin kalian penasaran kali ya kira-kira di nextnya kita bakal belajar apa lagi. Jadi stay tune dan ikutin terus ya. Dan ikutin kita terus. Oke teman-teman, kita habis dari kelompok satu, kita ada satu kelompok lagi ya. Kelompok terakhir nih. Kelompoknya Kak, kelompok. Oh ini nih kelompoknya nih. Oh dua orang doang ya. Mereka mungkin sangat paham dong ya. Ingat teman-teman, kalau masuk musola itu harus lepas sepatu dulu. Harus lepas sepatu. Walaupun kalian cuman mau ke toilet, cuman mau lewat, mau manjat, sebenarnya nggak boleh ya manjat, Iya. tapi harus lepas sepatu kalau pengen injek ubin musola, karena batas sucinya itu di garis sini. kuning ini. Nah, saya lepas sepatu dulu. Back to Topik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang-abang ini dari kelompok berapa ya? Kita berdua dari kelompok 4. Kalau boleh tahu dengan apa ngomong siapa di sini? Kan kenalan penonton bisa kalian aja. Aldiansyah, saya Muhammad Rafli. Bang Yosef sama Bang Rafli ini kira-kira di sini tuh ngebahas apa sih? Materi tentang warisan dan kearifan dalam Islam. Arifan dalam Islam ya. Berarti hubungannya tuh ke ahli waris waris gitu ya? Iya. Itu membeda, wah keren juga ngebahas hukum gitu. Hukum ya. Kalau boleh tahu tuh hukum ahli waris dengan Islam itu gimana sih? Penasaran gitu. Jadi waris itu adalah harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Terus ada ilmu warisnya juga, ilmu yang mengatur pembagian warisan menurut syariat Islam. Jadi dasar hukumnya ada, jadi di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 4 sampai ayat 7 yaitu lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna walinisa linasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kasur nasiban mafruda. Artinya itu bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Masya Allah. Tuh, langsung terjawab semua ya pertanyaan kita ya. Detail banget ya jawabannya ya? Detail banget. Dari apa yang tadi kalian jelasin, kira-kira kalau misalnya kita di posisi orang tua nih, kita mau ngebagi warisan kita ke anak-anak kita gitu, tapi mereka nih berebut, merasa kita tuh gak adil gitu. Kira-kira gimana ya caranya kita biar adil gitu, ngebagi ke anak-anak kita nantinya gitu. Jadi kalau pengen adil ya, satu gitu. Jadi kalau pengen adil itu kita tanya dulu tuh ke anaknya, tanya dulu kebutuhannya berapa, dan kita sepakatin itu anak-anaknya kumpulin dulu, kita tanya-tanyain pada butuh berapa yang dia butuhin, terus
adil itu bukan hanya rata semua, tapi kita harus tahu contohnya anak yang satu umurnya 17 tahun, yang satu 10 tahun. Nah, itu juga nggak apa-apa kalau nggak disamain. Jadi kita lebih besar ke anak umur 17 tahun. Berarti adil itu sesuai kebutuhan ya, Iya. bukan sama rata. Iya. Oh. Jadi dari situ tuh kita bisa tahu ya kalau misalnya kita punya anak cara ngambilnya gimana, terus adil gimana. Sesuai kebutuhan. Ada lagi? Ya kali ya, udah ya. Satu lagi sih ada sih. Apa? Kan itu kan dibaginya dengan adil, berarti otomatis yang lebih tua dapat lebih banyak. Begitu ya. Kalau anaknya kembar misalnya, kembar sama-sama udah menikah, terus gimana tuh cara warisnya? Bagiannya. Iya, bagiannya. Balik lagi sih ya, kita tanyain dia ke dia aja juga, kayak kita nanya ke dia, nanya kebutuhannya apa aja nih, nanti kita kasih. Terus satu lagi juga kita nanya lagi kebutuhannya apa aja nih, nanti kita kasih gitu. Jadi diskusi gitu ya. Ya kan anak-anak itu nggak tahu sama apa enggaknya yang kebutuhan dia miliki. Cukup jelas sih berarti. Makasih ya. Makasih ya, Oke. Bang. Ya. Makasih. Makasih. Assalamualaikum. Gimana teman-teman soal materi tadi? Materi Eh, kita tadi. kita dapat cara ngebagi ahli waris, terus gimana cara biar kita adil ke anak-anak kita dan lain-lain gitu. Keren ya, di PABB ini kita bisa belajar tentang hukum gitu. Tentang hukum, tentang sosiologi, dan tentang sejarah. Banyak banget yang kita bisa pelajarin di dalam ilmu agama kita. Nah, iya benar, dari tadi bab 1 ngebahas tentang caranya sabar, terus bab 3 ngebahas tentang itu cara menyadarkan orang yang keras hati dan iya betul. Terus yang kelompok 4 tentang cinta tanah air, terus kelompok 5 tentang sejarah gimana peradaban Islam itu ada, dan terakhir nih yang tadi kita bahas tentang ahli waris. Nah, Gitu. mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, kenapa kita dari kelompok 1 tiba-tiba ke kelompok 3? Nah, kebetulan banget kita itu dari kelompok 2. Iya betul. Gimana kalau kita jelasin bersama teman-teman kita yang lain? Boleh banget. Boleh banget. Ayo, sini ayo, ikut ayo. kita. Ayo. Nah, teman-teman, pasti teman-teman juga kepo dong tentang materi kita dari kelompok 2 gimana. Nah, kebetulan gitu teman-teman kelompok kita. Sini dong. Ayo. Sini dong. Waduh. Boleh dijelasin nggak sih materi kita tuh apa? Habis. Kita tuh tentang apa sih? Aku juga lupa lagi. Jelasin dong Saking kesimpulannya itu. serunya ke Oke. kelompok lain. Jadi kita tuh kejelasan tentang indahnya kehidupan bermakna. Jadi tuh di sini isinya tuh ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi aku jelasin lagi nih. Iya. Nah, jadi ketiga hal tersebut tuh harus dilengkapi di dalam diri seorang muslim sebagai muslim jati ya. Kalau nggak ada dari satu tersebut, kemungkinan dia bukan orang Islam, bukan bagian dari orang Islam gitu ya. Kurang tahu. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Nah, jadi kesimpulannya tuh iman itu sebagai pondasi dari kehidupan orang muslim. Nah, terus iman itu, terus Islam ini yang menjadikannya amal nyata. Nah, terus ihsan ini menjadi kualitas tertinggi dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, mungkin begitu saja. Keren. Keren ya. Sangat kita gampang. kita sebenarnya simpel doang sih materi sih, sangat gampang untuk diingat. Iya, soalnya ini selalu diterapin di kehidupan sehari-hari. Contoh kayak kita selalu berkata jujur dan berbuat jujur kepada orang lain, terus kita selalu Menolong sama. terus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain banyak segala hal dah pokoknya. Iya, Bener banget. Nah gitu pokoknya guys. Jadi gimana menurut kalian? Jadi begitu ya tentang Gitu ya. penjelasan materi kita. Kelompok 2, yaitu kita. Saya Afif Ahmad Furida. Saya Adel Rohab Saya Agenda Indonesia. Saya Alfa Saif. Saya Faras. Dan saya Mitra Ali Syabana. kami berlima Kami berlima Izin izin pamit pamit undur diri. diri. Dadah.